Selamat untuk sahabat sekalian untuk kategori ini ya. Karena apa? Karena ini merupakan sebuah jawaban dari yang sering ditanyakan teman-teman juga di channel ini juga ya. Dan boleh juga di-share ke teman-teman yang mungkin pada kategori ini ya untuk segera melakukan hal yang cukup penting ini ya. Sangat penting malah ya. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi di Schoolpedia dan kali ini kita akan sharing ke teman-teman sekalian ada info terbaru berkaitan dengan PPG. Nah, masih ingat tidak teman-teman ada beberapa info sebelumnya ada Verval 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ada Verval 5 teman-teman. Nah, apa Verval 5 itu ya teman-teman, langsung saja kita meluncur di sini. Nah, jadi Verval 5 ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu sahabat semuanya yang termasuk ya pada kategori ini teman-teman ya, belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada PLPG ya. Jadi poinnya adalah Bapak Ibu yang PLPG belum lulus kemarin ya. Nah ini ya, jadi ada beberapa informasi. Yang pertama ya, perhatikan baik-baik ya. Bapak Ibu guru yang belum lulus uji tulis nasional atau uji kompetensi pada PLPG segera melakukan verval ya, masuk pada peserta verval sasaran 5 ya. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi ada beberapa poin ya, perhatikan. Pertama, terdaftar di peserta verval yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK, terdaftar pada Dapodik ya, tentunya memiliki NUPTK, masih aktif ya, sehat jasmani rohani, kelakuan baik ya, usia setinggi-tingginya 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, persyaratan ini atau persyaratan administrasi diunggah di portal ppgkemdikbud.go.id langsung menggunakan akun masing-masing teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman masuk pada kategori ini langsung saja bisa masuk di portal ppgkemdikbud.go.id ini, login SIM PKB ini teman-teman ya. Nah, ini klik login SIM PKB, nanti teman-teman silahkan bisa masukkan user dan passwordnya ya setelah masuk di tampilan SIM PKB-nya ini ya. Nah, saya rasa ini tidak begitu kesulitan teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi pada informasi yang berikut ya. Pendaftaran verval ini dimulai tanggal 13 Maret teman-teman ya. Jadi masih ada beberapa hari untuk menyiapkan. Adapun yang perlu disiapkan ya, di sini jumlah rekapitulasi ini saya rasa secara umum saja teman-teman ya, totalnya ada 1982 ya guru yang mendapat kesempatan ya untuk verval sasaran 5 ini ya se-Indonesia ini. Kalau kita lihat di sini yang paling banyak teman-teman ada dari daerah mana ini ya? Nah, ada Jawa Barat nih 149 ya, kemudian disusul Sumatera Utara 166 ya. Ada juga Sumatera Selatan 104 orang, Sulawesi Selatan ya. Kemudian NTB ya, dan 110 ya untuk wilayah Jawa Timur ya. Nah, syarat administrasi ini teman-teman ya, perhatikan baik-baik ya syarat administrasi ya. Pertama, scan ijazah ya, kemudian scan SK pengangkatan pertama sebagai guru ya, ini ya. Pengangkatan pertama ini ya kuncinya ya. Nah, kemudian scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi PNS ya. Kemudian SK pengangkatan P3K yang masih berlaku setidaknya sampai dengan tanggal 31 Desember, kan biasanya P3K kan SK-nya dalam tempo waktu tertentu ya, yang penting SK-nya aktif ya. Lalu SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non ASN di sekolah negeri ya. Kalau sekolah yang non ASN di yayasan atau swasta juga 2 tahun terakhir ini teman-teman ya. Lalu hasil pindah SK pembagian tugas mengajar terakhir tahun ajaran 2023 ya. Jelas ya? Terakhir ya. Tahun ajaran terakhir ya. Kemudian scan fakta integritas yang ditandatangani ini 10.000 materinya ya. Lalu syarat administrasi bagi guru yang diberi tugas untuk kepala sekolah, scan ijazah ya, SK pengangkatan pertama, kemudian SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah ini ya. Kemudian dinas pendidikan untuk legalisir ya, ada dinas atau BKD ya, kemudian ketua yayasan bagi sekolah swasta atau yayasan. Nah ini untuk lini masa atau jadwalnya teman-teman perhatikan baik pengumuman ya.
Pendaftarannya nanti mulai dari tanggal 13 teman-teman ya, 13 hingga 19 Maret. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik, jangan sampai lagi terlewat karena tidak tahu nanti ke depan kalau ini teman-teman terlewat ya, tidak tahu nanti apakah masih ada lagi atau tidak teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman yang berikut ya, berkait linearitas ya. Jadi teman-teman tentu kemarin kan ketika PLPG sudah mendaftar sesuai dengan formasi atau bidang studi PPG-nya ya. Nah, ini juga terlampir juga ya untuk linearitas ya. Jadi tinggal teman-teman sesuaikan ya. Poinnya adalah teman-teman S1-nya apa ya, S1-nya apa, kemudian masuk atau di bidang studi PPG-nya apa ya, itu baru dipilih yang linier ya. Misal S1-nya apa, jadi tinggal ditarik ke sini. Ini apa, S1-nya apa, misalkan ya. Nah, misalkan kita cek lagi di sini. Nah, misalkan teman-teman dari jurusan ini ya, seni musik, ya bisa berarti ikut PPG seni budaya gitu ya dan seterusnya. Kemudian kita lihat lagi untuk, IPS ya misalkan. Nah teman-teman, jurusan sejarah, nah maka bisa mendaftar PPG IPS begitu ya. Nah jadi ini untuk Verval 5 sedikit mengingatkan teman-teman barangkali lupa, ya ada Verval 1, 2, 3, Verval 1 teman-teman ya. Itu diperuntukkan bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik ya, itu Verval 1 ya. Kemudian Verval 2, sasaran 2 maksudnya ya, itu Bapak Ibu sahabat semua yang dinyatakan lulus tapi belum belum menyelesaikan proses seleksi administrasi. Kemudian untuk Verval sasaran 3, itu bagi Bapak Ibu yang belum menyelesaikan proses penandatanganan dokumen, itu Verval sasaran 3. Dan yang berikut ada sasaran 4 yaitu bagi Bapak Ibu sekalian, sasaran 4 ini adalah Bapak Ibu yang masuk pada program guru penggerak atau CGP atau guru penggerak yang sudah lulus angkatan 1 sampai 7 ini ya. Itu dan sekarang ditambah dengan Verval 5 yaitu Bapak Ibu yang PLPG ini ya, begitu ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan manfaat untuk sahabat rekan guru di Indonesia. Bila mana ada pertanyaan atau ada kendala, silahkan bisa langsung sampaikan pada kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi, kita bisa sharing ya. Atau teman-teman bisa saling menjawab atau saling merespon kalau ada pertanyaan di kolom komentar ini untuk berbagi informasi karena berbagi informasi itu tidak akan rugi ya. Itu saja yang bisa kita share ya. Sampai jumpa teman-teman. Tonton video kami yang lain di channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.